Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tahir Muliza dengan NIM C0D02301 yang akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas pembayaran atau pengkreditan terhadap penghasil tertentu. Pemahaman yang tepat tentang konsep objek, tarif, dan perhitungan PPh pasal 23 akan membantu kita mematuhi kewajiban perpajakan perpajakan dengan benar. Apa itu PPh pasal 23? Definisi PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas pembayaran atau pengkreditan penghasilan tertentu. Dua, tujuan. Memastikan pembayaran pajak melaksanakan kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak atas transaksi-transaksi tertentu. Tiga, manfaat. Membantu pemerintah memperoleh penerima pajak secara rutin dari berbagai sumber penghasilan. Empat, peran. Sebagai mekanisme pemungutan pajak penghasilan secara tidak langsung. Objek PPh pasal 23. Jenis penghasilan, dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dua, pihak yang dipotong. Wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak luar negeri. Dan pembayaran PPh pasal 23. Itu ialah wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak luar negeri yang melakukan pembayaran atau pengkreditan. Selanjutnya, tarif PPh pasal 23. Yang pertama, dividen 10%, bunga 15%, royalti 15%, hadiah dan penghargaan 15%, dan yang terakhir, sewa dan penghasilan lain sebesar 2%. Waktu pemotongan PPh pasal 23. Waktu pemotongan PPh pasal 23 ini, teman-teman, saat pembayaran, pelaporan, dan jatuh tempo. PPh pasal 23 harus dipotong pada saat pembayaran atau saat pengkreditan dilakukan. Pelaporan PPh pasal 23 dilakukan pada SPT masa PPh pasal 23 setiap bulan. Penyetoran PPh pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemotongan PPh pasal 23. Menghitung jumlah PPh pasal 23 yang harus dipotong. Kedua, memotong PPh pasal 23 dari jumlah pembayaran bruto yang dilakukan. Yang ketiga, menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara. Yang keempat, melaporkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan disetorkan. Contoh kasus pemotongan PPh pasal 23 atau bunga. Pembayaran bunga sebesar 1 juta, tarif PPh pasal 23-nya 15%, jumlah PPh pasal 23-nya 150.000, dan jumlah neto yang diterima 850.000. Berdasarkan contoh di atas, jika suatu perusahaan membayar bunga sebesar 1 juta, maka perusahaan tersebut harus memotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto, yaitu 150.000, sehingga jumlah neto yang diterima oleh penerima bunga adalah 850.000. Contoh kasus pemotongan PPh pasal 23, dividen. Dividen bruto sebesar 1 juta, tarifnya 10%, jumlah PPh pasal 23 nya 100.000, dan dividen netonya 900.000. Dalam contoh ini, jika suatu perusahaan membayarkan dividen sebesar 1 juta, maka perusahaan tersebut harus memotong PPh pasal 23 sebesar 10% dari jumlah bruto, yaitu 100.000. Sehingga dividen neto yang diterima oleh pemegang saham adalah 900.000. Kalau yang royaltinya, dalam contoh ini, jika suatu perusahaan membayarkan royalti sebesar 1 juta, maka perusahaan tersebut harus memotong PPh pasal 23-nya sebesar 15% dari jumlah bruto, yaitu 150.000, sehingga royalti neto yang diterima oleh penerima royalti adalah 850.000. Langkah-langkah perhitungan
PPh pasal 23 yang pertama identifikasi objek. Tentukan jenis penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 23. Dua, hitung jumlah bruto. Tentukan jumlah pembayaran atau pengkreditan atas objek PPh pasal 23. Yang ketiga, tetapkan tarif. Tentukan tarif PPh pasal 23 sesuai dengan jenis penghasilan. Dan yang keempat, hitung PPh pasal 23. Ketika jumlah bruto dengan tarif PPh pasal 23 untuk mendapatkan jumlah PPh pasal 23 yang harus dipotong.